Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, tanggal 4 Mei tahun 2022. Sebelum kita dengarkan kesimpulan pelajaran sekolah sahabat di sore hari ini, saya mengundang Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, di sore ini kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Roh Kudus-Mu dapat mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami dan menghidupkan akan kebenaran firman Tuhan melalui kesimpulan pelajaran sekolah sahabat hari ini. Inilah doa dan harapan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, umat-umat Tuhan di mana saja berada, di sore hari ini kita akan melihat atau mempelajari kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini dengan judul yaitu Koalisi Babel. Bila mana kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, di mana kita akan melihat Abraham mengalahkan akan raja-raja di timur, dan pada saat yang sama Abraham menyelamatkan atau menolong akan Lot. Nah, saudara-saudaraku, bila mana kita membaca di dalam Kejadian pasal yang 14 ayat yang kedua, kita akan melihat bahwa di mana ada koalisi peperangan, 4 raja melawan akan 5 raja. Dan di koalisi yang pertama yaitu Raja Sinear, Raja Alasar, Raja Elam, dan juga Raja Goim melawan akan Raja Sodom, Raja Gomora, Raja Atma, Raja Seboim, dan juga Raja Negeri Bela. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita melihat dan membaca di dalam Kejadian 14, dikatakan bahwa ini adalah perang pertama yang diceritakan di dalam Alkitab atau di dalam kitab suci, dan kita bisa membaca di dalam Kejadian pasal 14 ayat yang kedua. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa meskipun cerita ini mengacu pada konflik sejarah tertentu, waktu terjadinya perang global atau menyeluruh karena melibatkan akan raja-raja pada saat itu. Namun dikatakan bahwa tepat setelah pemberian akan tanah perjanjian dari Tuhan kepada siapa? Yaitu kepada Abraham. Memberi peristiwa ini menjadi satu makna rohani tertentu yang tentunya menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa keterlibatan begitu banyak orang dari kerajaan Kanaan menunjukkan bahwa masalah yang dipertaruhkan dalam konflik ini adalah tentang kedaulatan atas tanah tersebut. Nah, ironisnya, kubu Abraham, pihak yang benar-benar berkepentingan. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Abraham atau dialah satu-satunya pemilik sejati tanah tersebut. Adalah satu-satunya kekuatan yang tersisa di luar konflik. Walaupun
itu terjadi. Namun dikatakan setidaknya pada awalnya. Nah, oleh sebab itu Nyonya White menulis di dalam Alfa dan Omega jilid yang pertama, halaman 145. Maksud saya halaman 149. Firman Tuhan mengatakan, Abraham yang hidup dengan tenang di hutan pohon jati mor, mendengar dari salah satu pengungsi tentang cerita peperangan itu. Dan dikatakan bahwa malapetaka yang telah menimpa kemenakannya, yaitu Lot. Ia tidak memanjakan akan pikiran-pikiran yang tidak sehubungan dengan sikap Lot yang tidak tahu berterima kasih itu. Jadi walaupun tentunya Lot dia telah berpisah dengan Abraham, namun Abraham dia selalu mengasihi akan keponakannya dan dia mau menyelamatkannya. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan bahwa ia atau Abraham mengambil akan satu keputusan untuk menyelamatkan akan Lot. Abraham menyediakan diri berperang dengan lebih dulu mencari akan nasihat Allah. Nah, saudara-saudaraku, kita tahu bahwa Abraham adalah bapa segala orang percaya. Apa yang dia lakukan, bahkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia harus bertindak, dia selalu mencari akan hikmat daripada Tuhan. Dia selalu meminta akan petunjuk daripada Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan bukan sesuai dengan kehendaknya, tetapi sesuai dengan petunjuk dan kehendak Tuhan yang jadi. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa alasan netralitas Abraham adalah karena bagi Abraham tanah perjanjian tidak diperoleh dengan kekuatan senjata atau kebijaksanaan strategi politik seperti yang dialami atau dilakukan oleh raja-raja pada saat itu. Tetapi ini adalah pemberian daripada Allah. Jadi oleh sebab itu dikatakan bahwa satu-satunya alasan Abraham akan campur tangan Tuhan adalah rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa namun Abraham tidak menghadapi akan seluruh koalisi dengan operasi komando cepat dan kilat. Dia hanya menyerang akan kem tempat Lot ditahan. Dan akhirnya Lot diselamatkan. Dan Raja Sodom ada bersamanya. Jadi hamba Tuhan yang setia ini, dia menunjukkan akan keberanian dan ketabahannya yang besar. Jadi tidak diragukan lagi di mana pengaruh daripada Abraham, di mana di wilayah-wilayah di mana dia melayani, dan dia hidup menjadi satu pelajaran dan menuntun akan umat-umat Tuhan supaya mengandalkan akan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan yang membaca akan firman Tuhan, mempelajari akan firman Tuhan, khususnya tentang Abraham, boleh menolong kita sehingga apa saja yang kita mau berbuat, kita bertindak dan juga kita pikirkan, biarlah kita selalu mencari akan hikmat daripada Tuhan, sehingga Tuhan akan menolong kita, sehingga keputusan-keputusan yang kita lakukan biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah pelajaran sekolah sahabat kita pada sore ini dapat menolong kita sehingga kita semakin percaya kepada kuasa daripada Tuhan sendiri. Biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita adalah doa dan harapan kita semua. Terima kasih.
Tuhan memberkati.